Benar, kata wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Sobat Rizky rahimakumullah, kali ini Rizky akan mengulas kembali tentang dua kisah yang sangat begitu fenomenal, di mana kedua kisah tersebut dialami oleh orang yang bisa dikatakan ahli ibadah. Dan semoga dua kisah kali ini bisa memberikan sedikit pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Di antara dua kisah itu, satu di antaranya adalah kisah tentang doa jelek dari sang ibu yang dikabulkan karena kesal kepada anaknya. Dan satu kisah di antaranya lagi adalah kisah seorang ahli ibadah yang justru terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Dan ini dia kisah selengkapnya. Sobat Rizky rahimakumullah, kita masuk ke kisah yang pertama, yakni kisah tentang Juraij. Ada kisah menarik yang bisa diambil pelajaran akan ampuhnya doa jelek seorang ibu pada anaknya, yaitu pada kisah Juraij. Jika tahu demikian, sudah barang tentu seorang anak harus memuliakan orang tuanya. Jangan sampai ia membuat orang tuanya marah sehingga keluar kata atau doa jelek yang bisa mencelakakan dirinya. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau lalu bersabda, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Terdapat seorang pengembala yang mengembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui pengembala itu untuk berbuat zina dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juraij dan memanggil anaknya Juraij ketika ia sedang melaksanakan sholat. Wahai Juraij, teriak sang ibu memanggil. Juraij lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggilnya untuk yang ketiga kalinya. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu sang ibu pun pergi meninggalkannya. Wanita yang menemui pengembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, kata wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikat tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Lalu raja pun bertanya padanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang kau maksud? Raja berkata, dia,
wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij selalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku si pengembala sapi. Sang raja pun berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraij menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja. Jangan, jawab Juraij. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, saya tersenyum karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Sobat Rizky rahimakumullah, kita lanjut ke kisah kedua, yakni kisah tentang Barsisa Al-Abid. Begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya Al-Abid, artinya ahli ibadah. Predikat itu disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang ulung. Konon, ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisa? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk. Syah dan malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir, apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Al-Kisah Barsisa memiliki sebuah keramat. Ya, apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu. Pada seorang gadis anak raja, sang putri mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barsisa di tengah hutan agar ia memperoleh perawatan rehabilitasi dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedikit sakit jiwa. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisa di padepokannya yang berada di tengah hutan. Saat para punggawa telah meninggalkan mereka berdua, saat putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barsisa hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang lain selain mereka, iblis pun datang menggoda. Wahai Barsisa, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini. Setelah kesembuhannya nanti, kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tidak akan ada orang yang mengetahui. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan. Bujuk iblis penuh kemesraan. Naas menimpanya. Barsisa tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk. Ia pun melakukan perzinahan bersama sang putri yang masih dalam keadaan gila.
Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, berbisik, menggoda ke dalam relung hati Barsisa. Duhai celakalah engkau wahai Barsisa, cepat atau lambat perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Terlebih, engkau sudah terkenal sebagai seseorang yang sakti dan ahli beribadah. Jika hal itu diketahui, sontak reputasimu akan hancur berantakan, nama baikmu akan tercemar, dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Batin Barsisa mulai dirundung kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya terhadap diri sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi sang iblis mulai berbisik, melancarkan strategi. Sudahlah, bunuh saja wanita itu. Kemudian kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan kemari untuk menjemput sang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Maka semuanya akan beres. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana. Bodohnya, Barsisa pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Dibunuhlah sang putri olehnya dan kemudian ia kubur dalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsisa pun lega. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi seorang saleh ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana menemui raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisa di tengah hutan belantara. Seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisa di padepokannya, dan tanpa ampun akhirnya Barsisa dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisa sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahan Barsisa ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskannya lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisa dengan penuh rasa iba, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan, sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu? Sungguh aku akan lakukan asal engkau mau menyelamatkanku," tanya Barsisa kegirangan. "Sembahlah aku." "Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu?" tanya Barsisa di tengah kondisinya yang semakin layu. "Cukuplah bagimu untuk isyarat saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar ketipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka dengan sisa-sisa tenaga, Barsisa yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Sayang, seketika itu juga ia mati, dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh benar-benar Barsisa yang nestapa. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam bisawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.